Halo teman-teman, detik di mana video ini dikeluarkan, kita overall masih mengalami masa-masa berduka. Aku pribadi saja sudah pergi ke Adiasa atau ke rumah duka tahun ini minimal 4-6 kali. Dan itu untuk orang yang berbeda-beda, dari yang paling muda sampai yang paling berusia sekalipun. Dan bagi setiap orang yang lihat ini, siapapun kalian, jika kalian berduka juga karena kehilangan orang-orang yang kalian kasihi, yang kalian kenal, aku ucapkan turut berduka cita juga ya. Tapi video ini ada bukan untuk kita ini meratapi kehilangan yang sudah terjadi. Tapi aku ingin menyampaikan pesan yang aku rasa perlu, yang firman Tuhan katakan, agar kita yang masih hidup ini bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Especially jika ini ngomong tentang kematian. Untuk tipe orang yang pertama, yaitu orang yang sudah di dalam Yesus, yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan di Efesus, kalau waktu kita harus kita pakai dengan bijaksana karena hari-hari ini jahat. Guys, kita ini sering lemah, khususnya kita anak-anak Tuhan yang sudah dalam Tuhan, karena mentang-mentang merasa karena kita sudah diselamatkan, kalaupun mati ketemu Yesus, kita ini hidup jadi sembarangan, lebih santai. But don't you know that everything that we do on earth, it really does matter to God? So here's my message. Yuk kita sama-sama fokus mengerjakan apa yang Tuhan mungkin sudah taruh di hidup kita untuk kita kerjakan. Karena kita nggak akan bawa pulang harta, kekayaan, ketenaran, tapi kita akan bawa pulang karakter kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan apa yang kita telah lakukan di bumi ini. Pesan untuk kategori yang kedua, yaitu orang-orang yang ngakunya Kristen, tapi bahkan not really sure apakah mereka selamat atau enggak. Tuhan berjanji akan menjemput kita pulang untuk bersama dengan Tuhan di surga nanti. Ada rumah disediakan untuk kita. Pertanyaannya gini, itu firman Tuhan, janji Tuhan untuk orang yang sudah diselamatkan dalam Yesus. Apakah kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan? Itu hanya Tuhan dan teman-teman saja yang tahu. Firman Tuhan mengatakan, ujilah dirimu sendiri apakah kita ini didapati di dalam firman apa enggak. Apakah kita ini sudah benar-benar bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita ini menyerahkan hidup kita percaya penuh pada Yesus, to fully trust dalam pekerjaan Yesus sudah selesai di atas kayu salib. And as a result, ada perubahan hidup yang terjadi. Hati kita ini dijadikan baru sama Tuhan. Roh Kudus diberikan buat kita. Sudah belum? Jika belum, then it means teman-teman masih belum di dalam Tuhan. If you die tonight, kita nggak akan ketemu Yesus, basically. Sorga bukan bagian kita karena kita masih di luar Yesus. Karena firman Tuhan bilang, sempit jalan menuju kehidupan, tapi lebar menuju kebinasaan. Akan banyak orang suatu hari nanti akan bersuruh-suruh Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku nggak pernah kenal engkau. Kenapa? Karena banyak orang merasa dirinya sudah di dalam Tuhan, tapi in reality they are not. Karena mereka tidak sadar kalau firman Tuhan mengatakan, that's not how you are being saved. Cek hidup kita lagi. Apakah kita sudah dalam Tuhan apa enggak? And last but not least, itu tuh orang-orang yang bahkan bukan orang Kristen in the first place. Orang dari kepercayaan lain, atau bahkan ateis sekalipun. Kalau sampai embuh biaya caranya, ini video kalian bisa lihat. Ini aku ngomong dari hatiku yang terdalam aja. Teman-teman, jangan hanya ikut kepercayaan kita masing-masing dan tradisi yang diajarkan turun-temurun saja. Tapi ikutilah kemana kebenaran itu berada. Jika kebenaran itu ditemukan di dalam Yesus, maka ikutlah Yesus. Meskipun tradisi kita ngomong apa, meskipun kepercayaan kita yang lain ngomongnya apa. Karena hidup hanya sekali. Kalau kita mati, that's it. Mungkin ada yang percaya reinkarnasi, atau ada yang percaya hal yang lain, banyak juga. Tapi pertanyaannya, teman-teman, apakah teman-teman sudah menyempatkan waktu, tenaga, pikiran untuk menyelidiki apakah yang kita percayai selama ini di lingkungan kita, di keluarganya kita, yang diajarkan di sekolah, kampus, dan whatsoever, apakah itu beneran kebenaran? Atau itu adalah sesuatu yang kita terima mentah-mentah tanpa kita cerna kembali. Apakah ini tepat atau tidak? Because I have done my homework dan aku temukan kekristenan itu benar. I'm not inviting you to be Christians. No, I'm not. But I'm inviting you to seek the truth. For the truth shall set you free. Apakah Yesus beneran mati dan bangkit untuk kita? Apakah yang firman Tuhan katakan mengenai Yesus itu benar? Jika benar, maka kita harus dengarkan apa yang Yesus katakan. Dan Yesus bilang, jika benar Yesus adalah Tuhan, dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa, yaitulah Tuhan, jika tidak melalui Yesus. I don't know about you. Let's say suatu hari, misalnya, let's say kasus terburuk, ternyata kekristenan salah. Aku sudah terlanjur ikut Yesus seumur hidupku dengan beri yang terbaik, bayar harga, masuk neraka. You know what? I'm fine with it.
Karena aku sudah belajar kebenaran firman Tuhan begitu lama, aku yakin apa yang firman Tuhan katakan itu benar mengenai Yesus. Tidak akan salah. Tapi, kalaupun sampai salah, aku tidak menyesal karena apa yang sudah aku lalui bersama Yesus selama ini, itu tidak bisa aku sangkal. Dari mujizat yang terjadi, tanda-tanda heran, semua hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan, aku nggak bisa sangkal. So, amit-amit sekalipun masuk neraka karena mengalami semua ini, aku bangga aku kenal Yesus. I'll die proudly saying that I'm glad I know Jesus. Apakah iman teman-teman di dalam kepercayaannya masing-masing itu bisa sampai level seperti ini? Dimana kalaupun mati, masuk neraka, teman-teman bisa bangga mengenal entah Tuhan atau figur tertentu dalam kepercayaan teman-teman. Because I do. Karena Yesus itu hidup, Yesus begitu berbeda dari segala macam kepercayaan yang ada. Ingat teman-teman, kita hidup cuma sekali. Yuk buka mata, masih banyak yang perlu kita kerjakan dan banyak yang perlu kita introspeksikan. Biar sekalipun kita mati nanti suatu hari, kita tidak meninggalkan penyesalan.